seperti ini teman-teman ya. Di sini ketika pada saat proses hitung rapor mutu itu langsung menampilkan seperti ini teman-teman ketika pada saat selesai. Jadi proses hitung rapor mutu. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di ruang belajar saya. Nah, di video kali ini saya membahas tentang aplikasi PMP versi terbaru. Nah, di sini teman-teman langsung saja kita berada di bagian hitung rapor mutu. Jadi setelah 1 hari rilis untuk aplikasi terbaru ini, banyak teman-teman yang mengalami kendala perihal hitung rapor mutu sekolah. Nah, terkait perhitungan mutunya itu ada yang lambat, ada yang tidak bisa, dan prosesnya harus diulang kembali. Nah, di sini teman-teman saya berbagi tips kepada teman-teman seperti apa yang saya lakukan di dalam aplikasi EDS 2020 yang saya punya sehingga bisa berhasil pada saat proses hitung rapor mutu sekolah teman-teman. Jadi sedikit saya informasikan, di sini adalah hasil rapor mutu saya ketika pada saya sudah hitung rapor mutu. Nah, ini adalah nilai-nilainya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan agar berhasil pada saat proses hitung rapor mutunya itu teman-teman, seperti yang saya lakukan, yaitu saya buka pmp.kemdikbud.go.id, lalu masuk ke rilis pembaharuan untuk membaca lebih detail informasi dari rilis pembaharuan ini teman-teman. Nah, di sini lihat di sini di bagian pembaharuan aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi 2020.a dirilis dalam bentuk patch dan installer teman-teman. Jadi teman-teman harus paham apa itu patch dan installernya teman-teman. Jadi aplikasi patch itu ditujukan bagi sekolah yang masih dalam proses pengerjaan aplikasi EDS teman-teman. Jadi aplikasi patch ini diperuntukkan bagi sekolah yang sementara mengerjakan EDS yang sudah ada atau yang sementara dikerjakan. Nah, itulah yang digunakan oleh sekolah atau operator sekolah untuk melakukan update daripada aplikasi sebelumnya teman-teman. Nah, yang selanjutnya sekolah yang sudah melakukan sinkronisasi dari aplikasi EDS dan sekolah yang baru akan mulai mengerjakan aplikasi EDS dapat menggunakan installer teman-teman. Jadi sekolah yang sudah melakukan sinkronisasi dan sudah terbaca di dalam progres data pengiriman PMP dan sekolah yang belum sama sekali menginput EDS-nya teman-teman bisa menggunakan aplikasi installer teman-teman. Nah, di sini ada pembaharuannya dan perbaikannya. Nah, termasuk juga terkait hari-hari sebelumnya perbaikan indikator berhasil atau gagal ketika pada saat proses impor hasil pengisian via aplikasi Android Instrument EDS atau Appliance Surface teman-teman. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang mengalami permasalahan ketika pada saat mengimpor hasil dari isian dari aplikasi Android itu teman-teman. Nah, sehingga rilislah aplikasi ini untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, di bagian di sini teman-teman ada lampiran, kita berfokus kepada poin kedua ini installer dan patch ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya installer itu diperuntukkan bagi sekolah yang sudah melakukan sinkronisasi dan belum sama sekali mengerjakan aplikasi EDS sebelumnya teman-teman. Nah, untuk patch bagi sekolah yang sedang mengerjakan instrumen EDS-nya tapi belum sinkron sama sekali teman-teman. Nah, di sini yang selanjutnya ada poin nomor 4, panduan aplikasi. Jadi perlu teman-teman sekalian sebelum kita melakukan instalasi atau patch-nya perlu kita membaca panduan yang diberikan oleh pihak PMP atau manajemen penjamin mutu pendidikan teman-teman. Nah, di sini sudah jelas sekali di bagian buku panduannya terkait masalah bagaimana caranya instalasi, update patch-nya dan apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini teman-teman sudah jelas sekali ya, sekolah untuk full installer itu sekolah yang sama sekali belum mengerjakan EDS dan sekolah yang sudah mengerjakan 100%. Dan untuk pasnya itu adalah bagi sekolah yang sudah mengerjakan namun belum 100% selesai atau belum melakukan sinkron, disarankan menggunakan aplikasi patch ini teman-teman. Jadi sekolah yang sedang mengerjakan juga EDS-nya teman-teman. Nah, di sini ada alur update-nya. Nah, bagi sekolah yang sudah mengerjakan 100% itu terlebih dahulu yang pertama yang harus kita lakukan adalah
meninstall aplikasi EDS sebelumnya teman-teman. Jadi yang sudah kita install sebelumnya itu harus di-uninstall dulu, lalu kita lakukan download aplikasi versi yang terbaru teman-teman, yang full installernya itu. Setelah itu lakukan generate file prefile. Nah, generate prefile-nya ini teman-teman, kita harus mengambil prefile yang terbaru dari unduhan di laman pmp.kemdikbud.go.id teman-teman. Nah, selanjutnya registrasi dengan prefile. Jadi ketika pada saat kita melakukan registrasi teman-teman di dalam aplikasi EDS setelah diinstal, itu kita registrasi dengan prefile, bukan registrasi dengan lokal dapodik. Itu registrasi dengan prefile itu bagi sekolah yang sudah mengerjakan 100%, dan registrasi dengan lokal dapodik itu bagi sekolah yang belum sama sekali mengerjakan instrumen EDS-nya teman-teman. Nah, setelah selesai kita login dan restore data, hitung ulang kemajuan. Jadi ini yang saya lakukan teman-temannya. Nah, setelah saya install ini saya sudah install versi 2020.a. Nah, setelah saya selesai install, baru selesai saya install, di sini ada restore data dan hitung total kemajuan teman-teman. Jadi kita pilih restore data dan hitung total kemajuan, kita pilih respondennya yang sudah pernah mengisi sebelumnya sesuai dengan standar minimum yang dipilih sebagai kandidat responden teman-teman, yaitu 1 kepala sekolah atau sebagai akun operator sekolah, dan 8 PTK lainnya. Nah, di sini teman-teman yang selanjutnya hitung rapor mutu. Jadi ketika pada saat selesai kita lakukan restore data dan menghitung total kemajuan, lalu kita masuk di dalam rapor mutu teman-teman. Jadi tidak langsung menghitung rapor mutu, tapi kita masuk di restore data dan hitung total kemajuan teman-teman. Nah, setelah itu selesai. Nah, lalu kita perhatikan di sini, kepala sekolah minimal respondennya 1, checklist guru minimal responden 8, responden selesai 8. Nah, jika seperti ini tampilannya sudah centang seperti ini 22, baru kita lakukan hitung rapor mutu sekolah teman-teman. Nah, di sini sesuai dengan petunjuknya hitung rapor mutu. Oke, coba di sini saya hitung rapor mutu ulang ya. Jadi ini perhitungan rapor mutu kedua kalinya dari sekolah saya teman-teman ya. Jadi ada tahapan proses hitungan rapor mutu itu ada 6 teman-teman. Nah, seperti validasi data sekolah, membaca dan memproses data dapodik, menghitung rapor mutu berdasarkan data dapodik ya, menghitung rapor mutu indikator dan standarnya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Di sini ketika pada saat proses hitung rapor mutu itu langsung menampilkan seperti ini teman-teman ketika pada saat selesai. Jadi proses hitung rapor mutu itu tidak membutuhkan waktu yang agak lama ya. Paling sedikit mungkin waktu itu 1 menit teman-teman. Nah, saya sesuaikan di sini ya. Jadi ikuti saja apa yang ada di sini di petunjuknya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung tutup jendela proses. Teman-teman bisa juga kita langsung buka hasil rapor mutu. Nah, kita bisa langsung buka hasil rapor mutu. Di sini saya coba buka. Nah, secara otomatis dia akan melangkah ke menu hasil rapor mutu teman-teman, dan menampilkan seperti ini. Dan inilah hasilnya dari perhitungan rapor mutu dari sekolah saya teman-teman. Nah, setelah selesai kita hitung rapor mutu, nah di sini teman-teman ada kepala sekolah wajib mengetahui hasil perhitungan rapor mutu. Jika hasil perhitungan sudah mendapatkan persetujuan kepala sekolah, checklist fakta integritas kepala sekolah. Jadi setelah kita selesai menghitung rapor mutu ini teman-teman, wajib diperlihatkan ke kepala sekolah agar kepala sekolah tahu seperti ini hasil atau nilai rapor mutu yang sudah kita kerjakan bersama dengan teman-teman PTK dan kepala sekolah. Nah, setelah selesai kepala sekolah menyetujui, lalu kita lakukan masuk di dalam fakta integritas untuk melakukan persetujuan bahwasanya apa yang kita kerja ini sudah diperiksa dengan kepala sekolah sesuai dengan keberadaan fakta yang ada di sekolah kita teman-teman. Nah, setelah itu kita centang, lalu kita klik konfirmasi fakta integritas teman-teman. Fakta integritas ini diklik ketika ada persetujuan dari kepala sekolah teman-teman. Setelah itu kita klik, maka secara otomatis teman-teman ada informasi fakta integritas sekolah telah dikonfirmasi. Jika ada kesalahan teman-teman atau ingin ada perubahan data, bisa kita lakukan batalkan fakta integritas. Lalu kita rubah kuesioner mana yang akan kita rubah
yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan teman-teman atau di sekolah teman-teman sekalian. Nah, setelah selesai tidak ada masalah, lalu kita masuk di dalam menu sinkronisasi teman-teman. Jadi rapor mutu tadi yang sudah kita hitung itu belum dikirim. Nah, untuk melakukan pengiriman teman-teman kita lakukan sinkronisasi sehingga rapor mutunya nanti akan terbaca di dalam bagian menu rapor mutu teman-teman ya. Di sini ya nanti akan ada muncul untuk rapor mutu tahun 2020 teman-teman. Terakhir di sini teman-temannya sinkronisasi. Jadi kita harus lakukan sinkronisasi teman-teman. Nah, untuk sinkronisasi ini perlu diingatkan kembali bahwa sinkronisasi ini harus betul-betul kondisi jaringan yang stabil dan sesuai dengan keadaan server yang ada di pusat teman-teman. Karena nantinya ketika pada saat kita klik sinkronisasi akan bertukar data ya antara satu dengan yang lainnya teman-teman. Nah, saya kira seperti itu teman-temannya cara untuk menghitung rapor mutu agar tidak terjadi kesalahan teman-temannya. Kita kembali ke menu sinkronisasi. Di sini ada data yang mengalami perubahan teman-teman. Jadi perlu diingat ketika pada saat kita melakukan sinkronisasi teman-teman, perlu diperhatikan yang ini teman-temannya. Data yang mengalami perubahan. Nah, ya, data yang mengalami perubahan inilah yang kita kerja di dalam menu kuesioner ini. Nah, inilah yang akan kita kirimkan nantinya teman-teman. Nah, nanti ada feedbacknya dari server. Dia akan menampilkan juga masuk data yang masuk ke lokal teman-teman. Nah, itulah hasil daripada pertukaran antara aplikasi PMP yang ada di laptop kita teman-teman dengan data yang ada di server pusat teman-teman. Nah, seperti itu teman-temannya. Nah, jika ada yang kurang dimengerti ya silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng agar selalu mendapat notifikasi video dari ruang belajar saya teman-teman. Jadi ini sudah selesai teman-temannya. Selama kita mengikuti sesuai dengan apa petunjuk yang ada di sini teman-teman yang diberikan oleh pihak penjamin mutu pendidikan atau PMP, maka insya Allah akan berhasil teman-teman. Begitupun juga dengan bagi sekolah yang sudah mengerjakan namun belum selesai 100% teman-teman. Jadi kita download dan install. Jadi di sini perbedaannya teman-temannya. Di poin pertama diarahkan untuk download dan install bagi sekolah yang belum selesai teman-teman. Jadi tidak perlu uninstall. Nah, sedangkan di atas di sini dia melakukan uninstall. Jadi itu perbedaannya. Nah, setelah itu kita install versi terbaru. Setelah itu kita login, pengisian instrumen diisi oleh responden guru dan kepala sekolah. Kalaupun nanti ada kuesioner yang dari aplikasi kita import masuk ke dalam aplikasi desktop teman-teman, aplikasi desktop PMP, silah diupload atau diimport sesuai dengan data yang ada di dalam biodata di sini teman-temannya, harus sesuai dengan data yang ada di manajemen pengguna ini teman-teman. Kenapa? Biasa kadang tidak terjadi proses upload berhasil karena tidak sesuai data apa yang ada di sini teman-teman, yang ada dalam sebelumnya dengan data yang akan kita upload masuk di sini teman-teman. Biasanya kalau sudah berhasil itu di sini akan tampil teman-teman. Selanjutnya hampir sama seperti yang di atas di sini tadi ya. Cuman yang membedakan itu adalah antara download dengan uninstall teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu cara yang saya lakukan. Saya ikuti petunjuk apa yang ada di sini panduan pembaruan aplikasi ADS 2020 versi 2020.a dan hasilnya muncul teman-teman, tidak ada kendala dan perhitungan rapor mutu selesai teman-teman. Nah, jika ada yang kurang dimengerti silakan bertanya di kolom komentar. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.